Bisa ceritain sedikit tentang usaha Anda? Bisa. Saya ngejual, saya menjual usaha ini bertujuan untuk menjual berbagai jenis gadget ataupun handphone. Nah, jenis gadget itu termasuk iPhone, Infinix dan lain-lain kan, Android segala. Dan pasar saya ini dari kalangan bawah ataupun kalangan atas. Kalau boleh tahu sejak kapan usaha ini dimulai? Saya awal mulai sejak tahun 2021. Apa sih yang menginspirasi Anda memulai usaha ini? Inspirasi ya, saya terinspirasi dari salah satu teman saya yang ya awalnya dia juga kayak saya gini, kuliah ataupun ini. Nah, saya berpikir terus terinspirasi melihat teman saya yang awalnya sama kayak saya. Jenis atau produk Anda, layanan yang Anda tawarkan, Bu? Maksudnya jenis produk atau layanan yang Anda tawarkan seperti apa? Jenis atau produk. Nah, kan sebelumnya tadi saya sudah dan masih tahu saya menjual handphone berbagai merek. Ya, jenisnya ya seperti iPhone, Android. Target pasar utama Anda siapa? Target pasar utama di kalangan remaja ataupun aviator seperti itu. Tantangan terbesar saat memulai usaha ini? Tantangan terbesar ya paling kita kepercayaan karena nggak banyak orang yang selalu percaya kan ke pedagang kayak saya gitu, pedagang handphone apalagi. Bagaimana respon pasar saat pertama kali usaha ini diluncurkan? Kalau respon pasar ya pasti namanya awal kan pasti agak sepi. Apakah usaha ini awalnya dijalankan secara offline atau langsung online? Kalau saya pas awal online. Bagaimana struktur tim dalam usaha Anda? Kalau struktur tim tuh kan saya juga masih ini ya, ada investor, terus ada manajer juga kan. Ya kebetulan alhamdulillah saya kebagian di lapangan, di administrasinya. Kapan Anda mulai menggunakan platform e-commerce 11? Saya mulai pas beberapa bulan saya mulai usaha ini dari tahun 2021. Platform e-commerce apa yang Anda gunakan? Kalau saat ini Shopee platformnya, terus TikTok Shop, Marketplace Facebook, Instagram. Kalau boleh tahu kenapa memilih platform tersebut? Ya karena kita mengejar target pasarnya, yang mana nih yang ramai kita kejar. Gimana sih proses Anda dalam memasarkan produk di e-commerce? Ya paling kita posting, terus nge-live, terus mempromosikan. Berarti Anda memiliki website sendiri? Ya kebetulan alhamdulillahnya sekarang memiliki website sendiri. Apa perbedaan penjualan online dan offline menurut Anda? Kalau online itu kita tidak ribet untuk ya ketemu sama customer, ya bisa kita kirim ke alamat yang customer pesan. Cuma kalau misalkan offline itu kita yang harus datang ke customer tersebut ataupun kita COD ya, bisa disebut kita ketemu lah di jalan atau di tempat yang customer mau gitu. Apa strategi utama Anda untuk menarik pelanggan online?
strategi. Kalau strategi itu kita apa ya, mengkasih customer diskon ataupun aksesoris ya, namanya juga di handphone kita kasih lah biar customer tersebut tertarik ke usaha kita. Apakah Anda menggunakan fitur iklan berbayar di e-commerce? Kalau selama ini belum pernah, belum ini, soalnya ya namanya juga masih awal kan kita. Boleh tahu seberapa besar kontribusi penjualan online terhadap total pendapatan usaha Anda? Hampir 90%. Bagaimana Anda memantau performa toko online Anda? Kita melihat statistik toko tersebut, kita melihat ya, lihat harganya, terus kita melihat harga pasarnya juga kan, kita melihat analisis dulu lah semuanya. Bagaimana sistem pengelolaan stok Anda untuk penjualan online? Kalau sistem, kebetulan toko kami ada seller dari Jakarta. Kalau misalkan ini ya investor, alhamdulillahnya. Apa tantangan dalam pengiriman barang ke konsumen? Kalau tantangan tuh kadang kalau misalkan kita offline nih, kadang kita di cancel secara tidak hormat di tempat. Kalau misalkan online, kita kadang bisa kehilangan, entah itu diambil sama kurir, entah itu ya ada kerusakan di perjalanan, paling gitu belakangnya. Kalau boleh tahu, apa Anda bekerjasama dengan jasa logistik tertentu? Pasti setiap usaha online pasti kerjasama. Saya bekerja sama Bagaimana Anda menangani keluhan atau retur dari pelanggan online? yang namanya kita sebagai pedagang ataupun usaha ya, pasti kita melayani secara baik, dan keluhan dari customer kita layani. Terus kita kalau misalkan customer tersebut ingin diretur, ya kita pasti ngeretur barang tersebut yang menggantikan lah barang tersebut. Seberapa penting layanan pelanggan dalam e-commerce menurut Anda? Yang pelanggan ya karena sangat penting lah dalam usaha kayak gini. Kalau misalkan kita tidak melayani secara tidak baik terhadap customer tersebut kan, kita pasti ya tidak bakal berjalan. Apa Anda menggunakan teknologi atau software tertentu untuk mengelola toko online? Kalau misalkan teknologi ataupun software ya pasti, namanya kita usaha di dalam bidang handphone ataupun gadget kan pasti. Berapa lama waktu rata-rata pemrosesan pesan Anda? Kadang kalau kita di sini 1 hari juga tidak sampai. Ya apalagi kan offline. Cepat sekali ya. Kalau offline kita COD kan bisa. Bagaimana Anda menjaga kualitas produk saat dikirim ke pelanggan? Kalau misalkan kualitas menjaga ya, kita di online ya kita bisa kita bisa membungkus ataupun pakai gam, kayak ya intinya biar aman ke customer tersebut. Kalau misalkan kita offline ya kita bawa jaga secara baik. Ada kebijakan khusus nggak untuk pengiriman atau garansi? Kalau itu kadang kita ada, kadang tidak, soalnya kita juga kan tergantung gadget tersebut. Apa kendala teknis yang sering Anda hadapi di platform e-commerce? Kendala teknis ya, kita kalau misalkan nih kita ada pesanan terus
si customer tersebut apa tiba-tiba cancel. Nah itu kita udah mengirimkan barang tersebut, cuma kan si customernya secara tiba-tiba cancel. Apa Anda menggunakan media sosial untuk mendukung penjualan? Iya, saya menggunakan media sosial ya seperti yang sebelumnya saya katakan. Saya menggunakan selain Shopee, selain TikTok, saya juga di Instagram, di WhatsApp, di Facebook. Platform media sosial mana yang paling efektif untuk usaha Anda? Kalau selama ini yang saya jalankan, platformnya di Facebook, di Marketplace. Seberapa sering Anda memposting konten di media sosial? Sering, hampir ya 99% saya memposting setiap hari. Apakah Anda bekerja sama dengan influencer? Kalau selama ini belum pernah bekerja sama. Jenis konten yang paling menarik perhatian audiens Anda apa? Ya paling kita kalau misalkan COD nih, kita COD, kita ini paling kita videoin secara ngeceknya, terus sekarang kita ngasih tahu nih bagaimana cara ngecek handphone iPhone, bagaimana tata caranya gitu. Apa Anda menggunakan email marketing? Email marketingnya pasti setiap perusahaan atau konsep usaha kan pasti menggunakan, apalagi di dalam menggunakan e-commerce. Seberapa penting branding dalam pemasaran online menurut Anda? Menurut saya penting banget kalau misalkan branding kayak gitu, soalnya bukan 1, 2, 3 ya yang penjual kayak saya ini. Penting banget menurut saya branding tersebut. Apa Anda pernah mengadakan promo atau diskon besar-besaran? Belum pernah sih, kalau misalkan ini ya namanya juga kita mengikuti harga pasar kan. Kalau misalkan kita diskon ya pasti kita juga tidak ada hasil ataupun untung. Bagaimana Anda menarik pelanggan baru secara online? Kalau menarik pelanggan baru kita ya namanya juga kita di e-commerce, di platform kan ya kita membuat video yang lebih menarik lah. Itu juga kan namanya juga kita ini. Kalau betul apa sih strategi mempertahankan pelanggan lama? Strategi mempertahankan pelanggan lama itu ya kita tidak saling lost kontak lah, kita kontekan. Kalau misalkan beliau customer tersebut, pelanggan atau konsumen tersebut ini kita kabarin. Ya. Apa strategi untuk mempertahankan pelanggan lama? Ya memberi prioritas diskon ataupun ya aksesoris yang lebih menarik lah gitu. Apa pengalaman paling berkesan saat menjalankan usaha di e-commerce? Pengalaman paling berkesan ya, kita sebagai usaha kayak gini kita banyak relasi, banyak kenalan dari berbagai macam orang lah, berbagai pekerjaan. Ya alhamdulillahnya selama saya kerja kayak gini banyak relasinya sama saya. Bagaimana dampak pandemi terhadap usaha online Anda? Kalau dampak pandemi waktu itu ya namanya pandemi kan gak keluar rumah kan. Alhamdulillah banyak dari pandemi tersebut banyak customer yang percaya ke usaha kami. Kalau boleh tahu Anda pernah mengalami kerugian dari platform e-commerce ini? Nah soal ya penipu kayak gitulah, kita menjual terus gadget saya pas COD tersebut dibawa secara tanpa pengetahuan saya. Itu berapa HP? 3 HP. Apa Anda memiliki rencana ekspansi ke pasar internasional? Kalau tujuannya pasti pasar ke internasional pasti, cuma kami juga lagi memulai strategi untuk ke jalur situ.
Apa target usaha Anda dalam 1 sampai 3 tahun ke depan? Target saya ingin membuka toko offline. Target saya. Bagaimana Anda melihat perkembangan e-commerce di Indonesia? Bagaimana? Melihat perkembangan e-commerce di Indonesia. Ya sangat menakjubkan sih. Apalagi sekarang kan zaman canggih. Tidak memudahkan customer juga kan. Tidak perlu datang ke toko offline juga kan. Apa tantangan terbesar dalam dunia e-commerce saat ini menurut Anda? Tantangan terbesar ya kayak sebelumnya saya katakan, tantangan terbesar itu ya kita harus banyak sabar, terus harus ya intinya gitu. Bagaimana tips apa yang bisa Anda berikan untuk pelaku usaha yang ingin masuk ke dunia e-commerce? Tips untuk kalian ataupun semuanya, pertama kalau mau buka layanan kayak gini kita harus mempunyai modal yang cukup dan harus memperhitungkan, lalu harus tahu nih kita sebelum memulai kita analisis pasarnya kayak gimana, terus analisis ya intinya Tambahan pelayanan ya. iya paling kayak gitu, layanannya harus kayak gimana. Bagaimana Anda membedakan diri dari kompetitor di e-commerce? Ya kita kalau kompetitor kan pasti ada nih, kita kita selaraskan lah si penjualan kompetitor tersebut sama usaha kita. Baik, ini yang terakhir, apa Anda merasa e-commerce membantu mempercepat pertumbuhan usaha Anda? Menurut saya selama ini yang saya rasakan membantulah. Ya kalau misalkan tidak tanpa e-commerce, Adelaide Apple ini tidak terkenal sampai sekarang. Baik, itu saja mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, ini salah satu barang dari Adelaide Apple. Bisa dijelaskan nih kalian promosi? Ini 11 biasa atau 11 basic 128 inter al operator. Selain ini juga ada iBook. Kalau misalkan kalian mau pesen ataupun ini, follow aja Instagramnya Adelaide Apple. Udah. Makasih ya.